Sobat calon guru semuanya, dari teman-teman guru sejumlah 1,5 jutaan guru ini nanti akan mengikuti PPG dalam jabatan 2024. Yang tahap pertama ini adalah seleksi administrasi dengan memperbaharui data kita di Dapodik. Pada video ini kita memberikan update informasi terbaru secara resmi pengumuman dari Kemdikbud terbaru terkait tentang pemutakhiran data guru dalam jabatan sebagai upaya kita agar kita ini bisa ikut pendaftaran PPG Daljab 2024. Nah, di sini ada 8 hal ya yang perlu diperhatikan pada Dapodik agar kita ini bisa mendaftar PPG dalam jabatan 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi PPG dalam jabatan dibandingkan dengan PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya, yaitu salah satunya terkait pada tahapan rekrutmen dan juga seleksi ya, yang mana di sini di tahun 2024 ini adalah melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Setelah itu nanti akan dipilah-pilah mana saja yang akan ikut seleksi administrasi, mana yang langsung berangkat PPG. Nah, tahapan untuk di bagian pemutakhiran data guru di Dapodik secara masif ini saat ini sedang berlangsung teman-teman. Nah, sekarang kita cek apa saja yang nanti akan perlu kita perbaiki ya. Nah, di sini ada informasi terbaru dari ppg.kemdikbud.go.id bahwasanya ada 8 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik agar teman-teman nanti bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, kira-kira apa saja 8 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik? Dan inilah merupakan informasi resmi yang kita dapatkan dari media sosialnya ppg.kemdikbud.go.id ya. Ya, benar, di sini diberikan betapa pentingnya untuk kita melakukan pembenahan atau pemutaran data sehingga nanti kita bisa terpanggil dan ikut PPG dalam jabatan 2024. Jadi semua ini harus sesuai teman-teman. Jadi ada 8 hal yang mana di sini harus sesuai ya. Nah, di sini apa saja yang nanti memungkinkan untuk verbal itu bisa gagal, maka di sini sebagai langkah antisipatif bagi teman-teman yang nanti akan ikut PPG di tahun ini harus dipastikan ini semua benar ya. Kenapa data Bapak Ibu guru ini harus sesuai? Jadi pada saat mengikuti program Kemdikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK ini memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Jadi sebelum proses seleksi administrasi ini dimulai, maka pastikan 8 hal ini harus sudah benar ya. Nah, di sini yang berpotensi akan menyebabkan gagal itu adalah diantaranya yang pertama, penulisan nama ya. Penulisan nama atau nama singkatan tidak sesuai dengan KTP atau ijazah. Nah, pastikan kita ini ketika mengisi nama ya di data Dapodik, ya nanti otomatis akan termigrasikan ke info GTK, kemudian ke SIM PKB dan sebagainya. Itu kita pastikan nama kita dengan benar ya. Penulisan nama, ini nama singkatan nggak sesuai dengan KTP ijazah, ini bisa berpotensi menyebabkan kita nanti gagal di verifikasi dan juga validasi. Nah, pastikan untuk penulisan nama itu persis sama dengan yang ada di KTP. Nah, kalau misalkan di verbal PTK itu kan terdeteksi ya, kalau misalkan tulisan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir dan sebagainya itu nggak sesuai dengan data Dukcapil, itu akan ada silang merah kan. Maka di sini perlu diperhatikan teman-teman, untuk penulisan nama itu wajib sama dengan penulisan yang ada di kartu tanda penduduk ya. Kemudian untuk penyebab gagal kedua ini adalah salah penulisan gelar akademik. Nah, nanti akan ada beberapa contoh untuk salah penulisan gelar akademik itu yang seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita sarjana pendidikan itu tentunya ada S besar, titik, P besar, kemudian D kecil, titik gitu kan. Kemudian mencantumkan gelar keagamaan. Nah, ini adalah tidak sesuai ya, ini nggak sesuai dengan ijazah. Jadi penulisan itu harus sesuai dengan ijazah dan juga KTP teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada tulisan hajah atau haji atau mungkin juga PDT, itu sebaiknya kita nggak cantumkan ya, karena nanti nggak akan ditemukan di basis data Kemdikbudristek. Yang keempat yaitu data tempat tanggal lahir atau TTL ini nggak sesuai, ini juga bisa menyebabkan verbal nanti gagal. Kemudian kesalahan input NIK atau NUPTK tentunya nanti nggak akan terdeteksi ya kalau misalkan kita salah untuk menginputnya. Kemudian tidak tercatat
riwayat dan data pendidikan S1. Nah, kalau misalkan riwayat S1-nya ini nggak tercatat, padahal di sini untuk syarat kita ikut PPG dan mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi guru kan sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahwasanya yang dimaksud dengan guru yang profesional itu adalah harus memiliki ijazah S1 atau D4. Kalau misalkan kita punya namun kita nggak tercatat di riwayatnya pendidikan kita udah S1, maka kita nanti juga akan mengalami kegagalan ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu guru tercatat pada 2 Satminkal dan keduanya itu sekolah induk. Nah, ini juga berpotensi akan gagal. Nah, untuk kasus yang ketujuh ini sama dengan di tahun kemarin. Banyak juga teman-teman yang di sini ada 2 Satminkal dan keduanya itu adalah sekolah induk. Ini gagal, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman terpaksa ada 2 Satminkal, yang satunya adalah sekolah induk dan yang satunya itu sekolah non induk gitu ya. Kemudian yang ke-8 terkait tentang jenis PTK. Nah, jenis PTK pada Dapodik ini pastikan teman-teman itu harus sebagai guru ya, baik itu guru kelas maupun juga guru mapel atau kepala sekolah. Kalau misalkan di Dapodik kita jenis PTK-nya adalah tenaga administrasi atau penjaga, pramusaji atau lain sebagainya, maka di sini nanti kita akan gagal. Nah, jika ada ketidaksesuaian data, maka dapat diperbaiki segera ya dengan operator sekolah atau dinas pendidikan. Nah, teman-teman setelah mengetahui informasi ini, maka segera dicek untuk data-datanya ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Nanti bisa minta diperbaiki oleh operator sekolah. Ini kalau misalkan bisa dilakukan melalui pihak sekolah. Kalau misalkan tidak, misalkan jenis PTK, jenis kepegawaian dan sebagainya, itu kan melalui dinas pendidikan ya. Nah, ini dan selanjutnya di sini diminta untuk memastikan, yaitu pastikan data Dapodik Bapak Ibu guru ini sudah sesuai dan juga ditulis dengan benar. Nah, di sini ada contoh ya, untuk penulisan nama tidak disingkat ya, sesuai dengan KTP atau ijazah. Nah, jadi penulisan nama ini enggak ditulis secara singkat, jadi harus sama persis dengan ijazah dan juga KTP. Penulisan nama tidak disertai dengan gelar keagamaan. Ini sebagai contohnya panduan penulisan ya. Misalkan namanya Anissa SPD ya, ini gelarnya seperti ini, S titik P besar kemudian D kecil kemudian titik kemudian ada komanya kan. Maka tidak dibenarkan kalau misalkan kita memberikan gelar HJ ya, Hajah misalkan, Hajah Anissa SPD. Ini adalah di silang merah ya, salah nih. Yang benar adalah Anissa SPD. Kemudian Haji Budiman SPD. Ini yang benar adalah Budiman SPD saja. Jadi gelar keagamaan ini nggak perlu kita tuliskan ya. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ijazah ini termasuk titik dan juga komanya. Misalkan di sini Cynthia SPD, jadi kan nggak ada komanya ya. Yang benar tuh untuk gelar akademik itu ya seperti apa? Yang benar itulah seperti ini, ada koma setelah nama kita. Kemudian misalkan seperti ini, jadi ada komanya ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini yang salah apa nih? Yang salah itu kan di sini antara pemisah gelar sarjana dan gelar magister, ini kan nggak ada komanya ya. Yang benar adalah di sini ada komanya. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu diperhatikan hal-hal ini yang sangat penting sekali. Kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir ini sesuai dengan KTP atau ijazah kita masing-masing ya. Dan selanjutnya di sini kita pastikan untuk sesuai dengan benar ditulis ya. Nah, di sini pastikan NIK atau NUPTK ini sudah benar ya. Jika tidak benar atau typo akan menyebabkan verbal PTK tidak valid. Validasi NIK dan perbaikan nomor identitas dapat dilakukan melalui verbal PTK dengan bantuan operator sekolah. Nah, silakan teman-teman meminta bantuan dari operator sekolah untuk mengecek datanya di verbal PTK apakah sudah benar ataukah masih ada yang typo. Ini segera diperbaiki. Yang keenam, masukkan data lengkap riwayat pendidikan ya, utamanya pendidikan S1-nya. Ini berdasarkan program studi yang dipilih ya. Misalkan saya S1-nya PGSD, berarti di sini nanti kan saya bisa mengikuti PPG di bidang studi PPGSD kan. Kalau misalkan kita masukkannya ini salah, maka nanti nggak terbaca gitu teman-teman. Misalkan saya mempunyai 2 ijazah, yaitu S1 PGSD dan S1 PAI. Kalau misalkan teman-teman yang dituliskan ditambahkanlah S1 PAI-nya, maka teman-teman nanti nggak bisa terpanggil, karena untuk S1 PAI kan harus ikutnya tuh di PPG Siaga Pendis kan. Kemudian jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satuan administrasi pangkal. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ikut PPG, pastikan di sini hanya terdaftar di satu sekolah saja. Jangan nyabang-nyabang ya. Jadi di satuan administrasi pangkal atau Satminkal induk saja. Jika terdaftar di 2 Satminkal, maka harus
menentukan salah satu subminikalnya, jangan semua diklaim ya. Kemudian yang ke-8, pastikan pada dapodik ini sesuai jenis PTK-nya, apakah guru, apakah kepala sekolah. Yang bisa ikut PPG ini adalah guru dan kepala sekolah ya. Untuk tenaga inspirasi penjaga itu nggak bisa. Kenapa kepala sekolah bisa? Karena kepala sekolah itu kan aslinya guru ya, guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah itulah teman-teman, tentunya suatu hal yang perlu kalian cermati agar bisa ikut PPG tahun ini ya.